gue kasih dah buat lo dah. Tuh banyak tuh. Ini kelihatan biasa, ini yang paling parah. Para pecinta kuliner pasti pernah mencicipi sajian yang satu ini, telur puyuh. Ada beragam olahan dari telur berukuran kecil ini. Salah satu yang familiar, ya ini nih, direbus dan dijadikan sate sebagai menu pendamping bubur ayam. Selamat datang di segmen Sehari Menjadi. Bubur memang nggak pernah salah ya kalau buat memulai hari. Dan favorit saya pakai topping tambahan, salah satunya telur burung puyuh. Makannya enak. Bumbunya mantap. Mantap bang. Tapi gimana ya kalau kita memelihara burung puyuh sampai jadi telur seperti ini? Saya habiskan sarapan saya dulu. Kalau tadi kita cuma tahu makannya doang, kali ini kita harus dia mau terbang. Memelihara burung puyuh ini sampai dia bertelur. Udah diam di sini, jangan gerak-gerak. Nah, ini telurnya. Oke, let's go, my bro. Kita bersihin kandang dia dulu. Ayo, betah dia di samping saya. Lele terbang. Masuk kandang dulu. Kali ini saya berada di Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Disinilah salah satu pusat bibit pemeliharaan telur dan pembesaran burung puyuh. Ada 3 kandang besar berisi burung puyuh dengan total lebih dari 30.000 ekor. Kesibukan setiap pagi, dimulai dari sini, pembersihan kandang. Bila kandang tidak dibersihkan 2 kali sehari, burung puyuh bisa sakit dan mati. Nggak dibuat-buat nih, tapi serius. Mantap. Gimana nih? Bau tidak sedap ini berasal dari kotoran puyuh, sebab pakan berprotein yang tidak dapat dicerna dengan sempurna menjadikan kotoran yang keluar masih banyak mengandung protein, sehingga menimbulkan bau menyengat. Hidung masih belum kebiasa. Jadi ya gimana ya, ada 30.000 burung puyuh di sini, sebanyak ini, makan sehari juga minimal 2 kali. Jadi smell-nya kencang. Jadi di telur puyuh yang nikmat ini ada perjuangan, padahal baru mulai. Semangat, Beh! Kotoran yang kering menjadi penanda burung puyuh tidak terjangkit penyakit, baik yang disebabkan oleh virus maupun bakteri. Kotoran yang dikumpulkan tidak dibuang begitu saja, tapi akan dijual dan diolah untuk dijadikan pupuk. Setelah bersih dari kotoran, kandang akan diinfeksi dengan cairan khusus sekali dalam sepekan. Tujuannya agar puyuh tetap sehat dan mencegah penularan penyakit. Jadi polanya kalau di peternakan ini tuh pertama kali kita bersihkan kandang, habis itu setelah bersih kita desinfektan, habis desinfektan kita akan lakukan pengecekan. Sekalian lihat juga nih kira-kira mana aja nih si burung puyuh yang tidak fit, akan kita pisahkan. For your info, puyuh termasuk jenis unggas yang memiliki ukuran badan kecil dan gemuk. Meski masuk dalam kelas burung, puyuh bisa berlari sekaligus terbang. Namun, jarak tempuhnya tidak jauh. Ketika proses disinfeksi, kami juga mengecek burung mana yang sedang sakit. Kayak kejedot. Dia di sininya tuh. Kayak benjol gitu dia. Harus dipisahin. Mana ya tadi ya? Lupa kandangnya, Bang. Ini. Oke. It's sabar. Ya jatuh. Udah sakit jatuh lagi. Ini matanya, aduh kesian banget ya. Ini kalau tadi kata abangnya sih salah satu penyebabnya juga bisa jadi bakteri yang dia naik ke si burung-burung puyuhnya, atau bisa ada hal-hal lain. Tapi yang pasti ini harus dipisahkan. Ada beberapa penyakit yang lazim ditemui pada burung puyuh, seperti radang usus, catelo, dan pulorium atau berakapur. Ada beberapa ciri-ciri dia sakit ya. Ada yang walaupun matanya bengkak gitu tuh, dia masih bisa aktivitas, dalam arti masih lincah. Tapi ada juga yang seger, dari fisik normal, tapi dia lesu, kayak ogah-ogahan makan. Nah itu tuh. Adapun yang akhir-akhir ini banyak berjangkit di peternakan ini adalah snot atau flu yang mengakibatkan mata menjadi bengkak dan hidung berlendir.
Penyakit ini biasanya disebabkan kondisi kandang yang terlalu lembab karena cuaca atau bakteri dari kotoran puyuh yang naik ke kandang. Puyuh yang sakit harus segera dipisahkan atau masuk ke ruangan karantina. Jangan lupa tambahkan kandungan herbal seperti jahe, temulawak, serai, dan vitamin C. Minumnya ya Bang ya. Ini minum yang dikasih dengan obat, harapannya sih ketika dia sakit seperti ini nih, matanya tuh kan, nanti bisa normal seperti ini. 2 mingguan ya, oh ini parah banget nih, ini parah banget, ini yang paling parah nih. Oke, makan dulu ya. Mas bro, waduh lemas banget nih, ntar dulu nih. Bisa lihat deh tuh, sampai lemas gitu. Ini tidur atau sakit Bang ini? Sakit ya, bukan tidur ya. Dia palanya tuh ke bawah gitu tuh. Saat ini setidaknya ada 200 ekor burung puyuh dalam kondisi tidak fit. Tapi lebih dari setengahnya sudah hampir pulih 100%. Kayak gini tuh bisa nular nggak sih Bang kalau di kandang yang tadi tetap? Bisa nular ya. Nularnya tuh satu gini atau gimana tuh? Nularnya kalau dibiarkan lama di itu satu kandang itu bisa kemungkinan ketular semua. Matanya kayak gitu. Itu biasanya gara-gara apa tuh Bang? Dari debu dia, dari kotoran biasanya. Tiba waktunya makan. Pakan puyuh harus mengandung karbohidrat, protein, lemak, dan mineral. Bila di alam liar, puyuh makan biji-bijian dan serangga. Di peternakan ini diberi pakan campuran jagung, ikan, dedak gandum, serta beberapa pakan lain untuk menurunkan kadar kolesterol pada telur burung puyuh yang nanti dihasilkan. Di tempat ini ada 2 jenis puyuh yang membutuhkan takaran makanan berbeda. Ini puyuh petelur dan pedaging. Pakan puyuh pedaging lebih banyak mengandung protein dan energi metabolisme dari dedek agar bobot tubuhnya meningkat. Sedangkan petelur lebih banyak protein untuk mempercepat proses produksi telur. Puluhan jenis puyuh tersebar di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, rata-rata peternak mengembangbiakan 3 jenis puyuh petelur komersial. Ini puyuh blaster, autumn, dan lokal. Sedangkan di peternakan ini memelihara 1 jenis saja, blaster. Sebab puyuh blaster memiliki ukuran telur yang lebih besar dan cocok dijual kiloan. Sedangkan penjualan butiran berasal dari burung puyuh komersial jenis lain. Satu sangkar dihuni 200 ekor puyuh. Rata-rata akan bertelur sampai 190 butir setiap hari. Kalau dijumlahkan, semua puyuh di sini sehari bisa menghasilkan 150 kg telur. Panen telur puyuh tidak sulit kok, hanya dengan mengambil telur yang ada di depan kandang ini. Namun bagian rujing telur harus diletakkan di bawah. Tujuannya agar bagian rongga udara yang berada di bagian telur yang membulat tidak rusak selama proses panen. Ya, emang ada pecah begini Bang pasti? Ini kenapa nih? Aduh, bukan gara-gara saya mencet kencengan kan? Aduh, memang udah ada yang rusak. Kandungan kolesterol pada telur puyuh ini memang termasuk tinggi, mencapai sekitar 800 mg per 100 gram. Hal ini berbeda dengan telur ayam yang mengandung sekitar 350 mg dengan takaran yang sama. Nah, di tempat ini kadar kolesterol diminimalisir dengan pemberian pakan yang diatur sedemikian rupa sampai di bawah 150 mg. Oh iya, telur yang disiapkan untuk ditetaskan jangan dijual ya. Kita masukkan ke dalam ruangan inkubasi. Proses penetasan dengan suhu 38 derajat Celcius ini biasanya berlangsung 17-18 hari. Hasil penetasan akan dibagi lagi. Bisa untuk dijadikan puyuh petelur atau kembali menjadi indukan. Telur yang ideal untuk ditetaskan tidak terlalu lonjong dan tidak terlalu bulat, serta berbobot di atas 10 gram. Pembelian telur puyuh juga bisa dilakukan di tempat ini. Per kilogram dibanderol Rp40.000 dengan jumlah mencapai 90 butir. Meski baru berdiri 4 tahun, tempat ini sudah memiliki omset fantastis Rp200 juta setiap bulan. Wow. Ada di saat-saat tertentu, biasanya di musim pancaroba itu banyak yang kena penyakit, tapi alhamdulillah itu bisa kita atasi. Hanya untuk sementara waktu produksinya agak turun gitu. Mengacu pada data Asosiasi Peternakan Puyuh Indonesia, peternak lokal di Jawa Barat termasuk Jabodetabek
hanya dapat memasok 35-40% dari total permintaan 14 juta butir telur puyuh per pekan. Sisanya didatangkan dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa wilayah lain di Sumatera. Ada yang tertarik menjadi peternak burung puyuh atau mau jadi penikmatnya saja? Boleh kok, namun ingat, jangan mengkonsumsi terlalu banyak. Walau telur di sini termasuk rendah kolesterol karena ukurannya kecil, bisa-bisa nanti kebablasan melahap dalam jumlah banyak. Rian Fernando, Aryo Asmoro, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.